Oke, halo semua. Hari ini adalah kegiatan Modul Nusantara Kebinekaan keempat. Sebelum itu, perkenalkan saya Elsa Islamianti, berasal dari Universitas Islam Nusantara dengan prodi Teknik Informatika. Saya dari kelompok Sultan Hasanuddin, dengan dosen modul Ibu Dr. Hasniati SEMSI dan LO Bang Gibran. Hari ini kita semua akan menonton film Tarung Sarung, film khas Bugis Makassar yang dirilis pada tahun 2020. Film ini merupakan film bergenre action komedi yang disutradarai oleh Arsy Hekageri yang dibintangi oleh aktor ternama seperti Panji Joni, Yayan Ruhian, Maijura, Kemal Faruk, dan lainnya. Film ini menjadi populer karena aksi laga yang menarik, humor yang khas, dan juga pesan moral yang terkandung di dalamnya. Film ini menceritakan tentang anak pengusaha kaya yang menganggap uang adalah segalanya. Bahkan ia sampai tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Anak itu bernama Denny Russo yang merupakan anak dari pemilik Russo Corp. Karena Denny sering terlibat keributan dan perkelahian, akhirnya ibunya mengirim dia ke Makassar. Saat Denny sampai di Makassar dan lanjut berjalan-jalan menikmati indahnya pantai di Makassar, ia dipertemukan dengan gadis aktivis lingkungan yang bernama Tentri. Tentri ini sangat membenci Russo Corp karena dianggapnya merusak lingkungan. Akhirnya, Denny pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya sebagai anak pemilik Russo Corp agar bisa dekat dengan Tentri. Saat Denny mulai akrab dengan Tentri, masalah pun muncul. Sanrego yang selama ini jadi juara bertahan tarung sarung di Makassar tak terima jika Denny mendekati Tentri. Sanrego pun menghajar Denny habis-habisan dan menantangnya untuk tarung sarung. Tarung sarung atau budaya Sigajang Lalelipa merupakan budaya Makassar, satu lawan satu dengan tangan kosong atau badik yang dibatasi dengan kain sarung. Dengan adanya masalah itu, Denny pun berguru kepada Pak Khalid, paman dari teman Tantri. Pak Khalid yang merupakan pengurus masjid atau marbot awalnya tidak mau menerima Denny sebagai muridnya, karena ia mengetahui Denny tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Namun, setelah melihat kesungguhan niat Denny untuk berlatih tarung sarung, akhirnya Pak Khalid pun mau mengajarinya. Dengan syarat ia harus mau belajar kembali percaya dengan adanya Tuhan. Perlahan-lahan, Denny pun bisa berubah, rajin beribadah dan percaya terhadap Tuhan. Hingga akhirnya, Pak Khalid pun mendaftarkan Denny untuk mengikuti kejuaraan nasional tarung sarung agar bisa melawan Sanrego. Di pertandingan itu, Denny menang melawan Sanrego. Film ini tidak hanya mengangkat soal budaya tarung sarung saja. Film ini banyak mengangkat ciri khas baik itu tempat, budaya, hingga makanan khas Makassar. Meskipun lebih berfokus pada budaya Bugis Makassar. Secara keseluruhan, film ini memberikan banyak pelajaran bahwa saling menghormati serta berbuat kebaikan perlu dilakukan tanpa harus membeda-bedakan. Kita semua harus memperhatikan akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, serta cara berpikir, yang mana secara khusus berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, bertanggung jawab, keberanian moral, dan kritis, yang wajib dikedepankan dalam menjalankan kehidupan dengan sesama, maupun dalam menjalankan kehidupan dengan Tuhan, dan dalam mengusahakan alam lingkungan sekitar. Tuhan tak membutuhkanmu, tapi kau yang membutuhkannya. Bahkan jika kau tidak mempercayainya, Dia tetap maha besar. Kebaikannya melimpah tanpa memandang siapa yang mempercayainya atau tidak. Kekuasaannya melampaui segala pemahaman manusia, dan kasih-Nya tak terbatas. Maka dalam saat-saat kebingunganmu atau ketika kegelapan melanda, ingatlah bahwa Dia tetap ada, menunggu untuk menguatkanmu bahkan ketika kau ragu. Setelah menyaksikan film ini, saya seperti mengikuti perjalanan di atas awan, terbang melintasi alam semesta, cerita yang dipaparkan di layar, seperti penerbangan yang menarik. Film itu membawa saya melewati beragam medan emosi dan pikiran.
Namun, setelah kami mendarat kembali ke tanah, kami tidak langsung melepas kesan yang diperoleh. Sebaliknya, kami menyusun perbincangan seakan melingkari api unggun di malam yang gelap, menganalisis setiap percikan cerita yang memukau, memetik pelajaran dari karakter-karakter yang menginspirasi, dan mendebatkan plot yang membingungkan. Diskusi setelah menonton film bagaikan peta yang mengarahkan kami melintasi labirin rasa dan pikiran, memperkaya pengalaman kami sebagai penonton dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan memberi kami kesempatan untuk mempelajari makna yang tersembunyi dalam alur cerita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.